face kali ini untuk melawan tim mereka di day 1 atau day 2. So, tanpa berlama-lama, kita bakal masuk langsung ke lane of down. Mereka tutup 1-1. Mereka tutup Yes Sunsin. Tapi mereka juga tidak akan melepaskan Lancelot. Dan lihat di sana, Cici. Oh, oke. Mahal banget sih Cici. Cicinya agak cukup mahal. Mereka cukup respect berarti. Dan mungkin akankah ada Poveo sebagai target utama dari tim Liquid? Aku malah berpikir tim Liquid bisa beralih ke arah Baxia atau bahkan mungkin Fredrin ya dengan banning terhadap Cici. Apalagi Kalea yang ditutup, berarti menandakan mereka ingin menghindari gameplay dari Baloy dengan pick off metode yang kita tahu sendiri. Baloy ini benar-benar berbeda dengan pemain Kalea lain. Pemain Kalea lain, dia nggak mau Tsunami Slam ke pengguna Purify. Tapi Baloy itu malah mau cari nih mana pengguna Purify-nya. Sini kita tangkap 2 kali. Alright, tapi ya itu seperti apa yang Prof KB bilang juga. Dengan Baxia yang sudah dipersiapkan, dengan Chusin yang udah ditutup juga nih. Iya. Langsung Farsa terbuka. Wah, tapi Zuxinya ditutupnya sama Geek Farm yang padahal Iya. Zuxin bisa diambil sama Geek Farm terlebih dahulu ketika berhadapan sama tank jungle. Ya, Atau sebaliknya. Mungkin kalau misalkan tim Liquid ID yang bisa first pick ke arah Chusin. Karena menurut aku sekarang Chusin mahal banget juga. pertama mahal, dan kedua kondisinya adalah kita juga masih melihat di mana Baxia ini masih flex. Kondisinya masih belum terlihat, Profesor. Ya. Kondisinya masih belum terlihat. Cuma dari posisi Cici yang di ban, possibility jungle itu besar. Sangat besar sekali Sangat ya, besar. terutama untuk Aran yang aku suka banget. Aku bahkan kalau boleh ngambil referensi, aku lebih suka ketika dia menggunakan hero-hero EXP damage. Ya, Setuju. aku juga. Makito, Benedetta, dia lebih hidup lah gameplaynya. Aku juga suka. Kenapa aku bisa bilang aku suka Aran dengan EXP damage? Wow, Profesor, Wow. sorry to say, Wow. kita baru bilang percentage-nya cukup besar di sini dengan adanya Cici yang ditutup. Tapi ternyata Cici yang ditutup ini untuk ngebuat Baxianya bebas. Iya, Tapi iya. preparation yang diberikan oleh Coach Dora, ini mereka udah sadar dengan taruh Moskow sebagai marksman-nya. Walaupun dia butuh waktu. Kalau season lalu, siapapun yang ketemu tim Liquid ID, auto ban Fanny. Nah, pembuktian lagi nih buat Joe. Apalagi kan sekarang Fanny udah di-adjust, Prof. Walaupun agak sedikit turun nih dari deretan prioritas ban atau picknya. Ya. Ini day 1 main di MPL ya. Day 1, match 1, game 1. Langsung. Fanny. Langsung Fanny. Ini yang gua suka dari Liquid. Mereka itu benar-benar lucky, fearless. Iya. Mereka benar-benar menantang ya dengan apa yang sekarang udah terlihat kayak Moskow, Farsia juga. Ditambah dengan Glue. Kalaupun nanti Baxia ternyata menjadi EXP laner, Glue ini akan sangat-sangat leluasa sekali di laning. Jadi mungkin aku akan sangat merekomendasikan untuk Baxianya tetap di area roamer. Iya, aku juga kayaknya memang udah nggak bisa diubah lagi. Tapi Profesor KB dan juga Aul, Yes. ini kondisi dari Geek Farm mereka punya 2 scaling. Dan 1 pick terhadap EXP mereka yang kita bisa bilang early nggak terlalu kuat banget. Tapi kalau dapetin snowball, dia nggak harus sampai late game. Aha. Ini butuh jungle yang punya early damage. Dia nggak bisa nih, jungle-nya juga harus bermain di scaling Profesor. Gak Ini bisa yang terlalu kayak lama. Hayabusa gitu. Atau satu hero powernya Make It, Suyo. Suyo or Joy? Iyo. Aku Suyo sih or kalau Joy? kalau Make It, Suyo. Suyo, Profesor. Make Dalam it ya. dalam kondisi seperti ini aku malah lebih suka kayak modelan alpha gitu sih. Alpha? Tetap Secure, fighter iya, ya. secure buat turtle objektif aja. Pokoknya hero yang bener-bener bisa menangin retry di early game karena kebetulan lawannya Fanny. Oke, Jadi biar nanti Moskovnya tetap bisa snowball pelan-pelan. oke. Apa jangan-jangan nanti tiba-tiba akan ada perubahan kondisinya di mana ada 1 hero untuk roamer yang belum di ban. Tapi sebenarnya ini bukan hero roamer, ini hero EXP. Tapi chance-nya bisa ditaruh di roamer. Arlot. Arlot belum ditutup sih. Dan aku merasa Arlot sama Akai paling memungkinkan untuk diambil sama Geek di posisi seperti ini. Karena Itu yang aku maksud. iya, dynamic banget untuk kombonya. Ditambah lagi buat sekarang dengan kehadiran dari Glue. Yang dimana Glue-nya ini kan juga bakal nge-follow chain CC-nya. Oke, Chow. kayaknya Wow. lebih ke arah Chow untuk di roam. Berarti mereka pick over. Untung aja mereka pick Parsha, Wolf. Ya. Kalau mereka nggak pick Parsha, aku mau pertanyakan, sumber deal damage-nya dari mana? Ya, untungnya follow up-nya ada ya. Untung untuk saat ini. Berarti kalau misalnya seperti ini, karena Joy pertama udah ditutup, aku lebih suka Suyo seperti kata Wolf. Oke. Dia punya damage clearly. Oke. Kalau kita ngomong cuma kita sempitkan karena 2 itu. Fanny untuk Habuki atau Joe, aku Joe.
Soalnya juga kalau bicara fighter masih sangat available ya, karena untuk lane jauhnya juga masih ada Moskov. Nggak perlu yang harus mengandalkan assassin juga, tapi Povius terlebih dahulu. Berani banget ya Aran ya. Karena kita udah lihat juga Cici dari awal. Ya. Udah pasti sudah ditutup biar tidak ada yang mengganggu. Ya tapi Aran lawan pengen match-up bebas. Glue ini masalahnya mungkin yang akan dihadapi sama Aran. Cloud. Wow. Blazing Duet from Kabuki. Kembali lagi dapatkan Hayabusa. 2 hero farming ya. Berarti ini menandakan kalau misalkan Geek Farm akan mengambil resiko tersebut dan bermain dengan late game. Berarti rotasinya bukan di tengah. Rotasinya dia akan sama EXP, Profesor. Pasti. Ini karena Glue ya. Glue menang matchup juga lumayan lawan Povius di early game. Tinggal gimana cara nanti Poviusnya yang menghalau Hayabusanya biar masuk dalam setup. Oke, by draft, Aul. Aku ke Liquid. Liquid. Profesor Aku kami. Geek Farm. Geek Farm. Oh, Oke. kita bakal melihat apakah akan ada debut manis dari Kabuki featuring Youngblood atau bahkan The Monster Maker Paloeski bersama dengan Kingslayer-nya akan menumbangkan tim Liquid. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? MPL Arena sudah bergetar. Ini saja kita menuju to the land of town. Let's go! Pembuktian kembali para Youngblood dan juga veteran yang kembali lagi. Cloud versus Moskov. Wah, enak banget ya, nafas ngekes sambil nafas tuh enak banget. Ya kita ngomongin tadi ya Godland matchup yang tadi Iya. di-mention sama Aul, Cloud lawan Moskov. Mungkin agak sedikit lebih menguntungkan bagi Moskovnya karena dari sisi manapun Spin of Mystery ngedorong Cloudnya. Sehingga Cloudnya terkena freeze terhadap minion, nggak dapetin last hit, itu bakal menguntungkan Kenziski. Tapi yang aku suka sih kondisi dari Gops dia dengan power glue-nya Ule. Karena memang kayak bener-bener megangin banget arannya ya. Karena kayaknya sekarang EXP sangat-sangat impactful, apalagi di setup turtle pertama. Dan bahkan kalau aku bilang impactful, kalau nggak karena EXP yang menang dan dia bisa menangkan rotasi mid lane-nya, jujur, bot lane tuh tersiksa banget. Ya udah pasti Sebagai saya pemain god laner feeder, itu tersiksa banget. ya. Ya EXP sangat connecting juga dengan adanya setup di area turtle-nya. Kalau ngomongin emblem, basic common ya untuk glue-nya. Gops ditambah lagi dengan adanya Tenacity, dia bakal sangat super-duper strong nanti di late game-nya juga. Oh, Purple-nya bakal coba di-engage para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka kehilangan Purple-nya kah? Tapi di depan sana para pasukan dari tim Liquid berhasil mencuri satu Purple buff yang sangat mahal dari Mages. Ini yang mungkin kita pertanyakan. Kenapa memaksakan keadaan menuju ke arah scaling hero juga? Waduh, ini bahaya banget sih. Make It kehilangan purple buff pertamanya, Prof. Ini bakal patah banget pattern farmingnya. Udah pasti ya, dan akan sangat mudah sekali untuk Joe sebagai Fanny mendapatkan turtle pertama, ditambah lagi dengan level 5 yang lebih mudah juga. Even Make It dia belum dapatkan shadow kill. Oh my god, terlalu jauh untuk head to head turtle yang pertama. Jauh banget. Walaupun kita ngomong kondisi Fanny bakal punya purple yang diambil terlebih dahulu sebelum ke arah turtle. Tapi lihat, ini benar-benar perbandingan yang sangat jauh. Ngomongin Karabaksha di early game, untuk saat ini belum ada yang bisa numbangin dia. Ini Widdy bakal bebas banget untuk zoning out tuh. Dan PR ya, apalagi di belakangnya Widdy ini ada Yehezkiel yang bisa memberikan continuous damage secara konstan, Prof. Ya. Gak harus punya item. Tapi di depan sana Gob sudah berada di level 4. Mencoba untuk melakukan zoning out, apakah akan dilakukan. Tapi Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama itu agak cukup jarang. Tapi dengan ada Widdy terperangkap satu poin kill dapat Silicon. First blood di tangan Geek Farm. Membalikan kembali keadaan sudah dipegang oleh tim Liquid. Perpasukan dari tim Geek Farm. Akhirnya Gobs kembali menangkap Aran. Sayangnya Flicker membuat Gobs tertahan di depan sana. Masih coba ditahan. Poking damage yang terjadi. Mundur ke belakang. Joe terbit. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka bakal membuat Gobs menjadi tumbal. Apakah ada pertukaran? Karena retribution dari Joe masih ada. Retribution from Joe. A takeover. Turtle berhasil mendapatkan turtle pertama dan bahkan kehilangan Make It. 3 point kill dari Liquid. Wow, keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle juga kontes yang akhirnya dimenangkan secara level juga. Oleh Joe dengan on point, Profesor KB. Iya, kita bisa melihat juga ya bagaimana targeting yang dari tadi terjadi. Dan terutama ketika Gobsnya tumbang terlebih dahulu. Wait. Wait. English caster. No Liquid for this time. Oke. Lihat tuh well play kan berikan Winnie. Berhasil melakukan satu point kill. Satu point kill yang sangat mahal dari Kabuki. Masih punya Purify. Tapi kalau misalnya kita coba tarik ulur ya. Ini Liquid selalu punya potensial terhadap god laner mereka. Tapi nggak pure marksman. Nggak pure god laner, nggak pure marksman. Sadar nggak?
Ada Ruby waktu itu. Kabuki juga dengan Yuzongnya pernah bersinar. Karena playstyle juga nggak sih? Iya. Kayak pasti mereka tuh ada strat bawa Yushin, makanya sangat besar kemungkinan mereka akan bermain dengan metode seperti itu. Dan wow ya skill item pertama langsung Sky Piercers loh. Langsung. Langsung. Oh mungkin karena tadi ya snowballing di early game-nya ketika WD mendapatkan purple buff. Itu menandakan kalau mereka harus benar-benar bisa menangin early game-nya. Dan juga life band effect dari Turquoise Poison ini juga menolong sedikit ya. Jadi nggak perlu glowing one mungkin Nggak untuk perlu. item pertama. Betul banget. Iya. Tapi ya mungkin minim damage aja. Tapi untuk ngomongin eksekusi, ya Skill bakal punya hal tersebut dengan efek dari Sky Pierce. Ya ini salah satu mid laner caster kita juga suka kalau misalnya KB pakai Baxia itu alasannya. Lim ya, jadi dia nggak harus bikin glowing one ya. Ya, saya emang terpaksa aja sebenarnya. Oke. Mengalah ya. Mengalah. Oke, ngomongin ke arah 800 gold yang terkejar ternyata kali ini. Ya, jadi udah terlihat bagaimana dari tim Liquid ID ya mereka coba untuk memaintain keunggulan yang sudah mereka miliki dan Joe-nya juga cukup free nih Prof untuk farming. Tapi nampaknya tidak akan tinggal diam. Flicker yang digunakan Cobbs menandakan tidak ada zoning out dengan surprise take di arah bottom turtle. Ini udah pasti bakal jadi keuntungan buat Aran ya. Dia yang bakal bisa untuk mengendalikan setup turtle-nya seperti apa. Semenjak Gobs-nya gak ada flicker juga sekarang. Yes, kali ini mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap turtle kembali. Fanny dengan 2 turtle yang pertama itu menjadi sebuah masalah dan besar. Randy Bajaj! What the monster from Kickbam! Dibalaskan dengan steel turtle yang sangat manis. Tapi pertaruhannya menuju ke arah powerful buff. Maka coba dilepaskan, tidak ada retribution kembali. Joe kali ini nampaknya setidaknya at least powerful-nya di takeover. Iya dan bahkan ini menjadi keuntungan Geekfam karena mereka meninggalkan Kenziski di arah top lane sehingga ada satu alter turret yang berhasil untuk didapetin. Ini nge-boost banget bot lane dari Geekfam. Dan udah pasti ada perbedaan sedikit ya dari Kabuki dan juga dari Kenziski. Karena Kenziski sekarang udah bergerak ke area mid lane. Oke, Gobs, no flicker for this time. Apoy mencoba untuk melakukan cover di arah bottom lane. Menyelamatkan satu buah turret. Mereka tidak mau power split push dari Kabuki ini akan nyala. Karena kondisi satu-satunya dari Geekfam yang diuntungkan adalah dia dari gold lanernya. Berhasil dapetin turret di atas. Iya ini nge-boost banget ya dan akhirnya sedikit mengejar ketertinggalan yang sedang dialami. Tapi satu pencurian tadi begitu baik sih. Apalagi dalam keadaan make it-nya under level. Oke, Widdy masih coba ditahan di depan sana. Tapi untuk ngomongin pasukan dari Geekfam, jujur mereka nge-buying time waktu. Kalian sadar gak? Dia nge-relay waktunya. Dia nge-stretch game ini jadi lebih lama. Tapi Kabuki kali ini masih ada Purify. Dengan tidak terlalu terburu-buru tertancap, Kenziski tidak boleh masuk. Sekali masuk dia tidak akan bisa keluar. Cover yang dilakukan Liquid pasti sangat cepat. Ya untungnya jiwa muda Kenziski nggak keluar dari situ ya. Oke, one by one situation. Tapi ternyata jadi banyak dari sana. Jadi berubah 3 melawan 3. 3 kali 3, 3 point kali ini tidak ada yang didapatkan sama sekali. Zoning out yang dilakukan Paloyski berhasil mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. 2 turret, ini mahal. Waduh ini Jo? bottom lane. Rame. Ditabrak. Ditabrak, Paloyski mencoba di cover. Windy sekarang full mouth. 2 yang terakhir dikeluarkan. Tapi dapat sana, lihat yang bisa diberikan. Dari Pedro Rester, close lagi Apoy. Dan Aran bakal menjadi target kedua. Double kill di tangan Kenziski membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka kembali bounce back. Wow, apa yang sudah dibangun oleh tim Liquid di awal turtle pertama dan setelah adanya pencurian dan bergulir lagi. Kabuki no. Walaupun dia punya Purify Wolf. Walaupun dia punya Purify. Ingat, Purify tidak bisa menyelamatkan dia kalau tombak lintas Sumatera dari Kenziski itu menancap. Ya, dan sejujurnya juga ini membawakan paketan yang biasanya nge-counter ke arah Fanny. Dan kita belum ngelihat Fanny-nya juga sebenarnya kena counter secara langsung ya, Prof? Ya apalagi Kenziski yang dari tadi nggak jadi korban loh dari Joe. Karena Pick Fanny kan tujuannya benar-benar pengen ngebully untuk gold lane-nya. Tapi gold lane-nya dari tadi kita bisa lihat dapetin turret di bagian top lane, dapet turret di bagian bottom lane. Ini benar-benar big win harusnya untuk Geekfam. Mereka udah unggul dari segi gold dan ingat mereka hero late game. Iya, itu yang aku permasalahkan dari tadi. Ya, dan walaupun memang kalau ngelihat dari awal make it-nya terseok-seok sekali ya. Tapi ada celah yang lain juga sehingga damage dealer yang lain, Wesgiel. Yes, Gil, Purify Gaming, save the day for this time. Dan bahkan Paloyski menjadi target utama Federer's Break. Tidak bisa menyelamatkan sosok dari seorang Paloyski. Melihat Apoy dan... Oh my God! Joe! Dengan adanya satu cut-off berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu Apoy. Ingat, kenapa aku bisa bilang poin kill yang sangat mahal? Karena Aboy adalah permasalahan yang dimiliki tim Liquid. Dari tadi ya. Dari tadi. Make it-nya struggle, Aboy sama Kenziski-nya juga bisa farming nih untuk dapetin beberapa item. Dan bahkan Trinity-nya udah hampir selesai nih Prof untuk Kenziski. Ya untuk Kenziski mungkin akan kita skip dulu ya karena dia benar-benar farming dari tadi. Tapi untuk Joe, dia juga sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi harusnya untuk targeting ke arah Aboy akan sangat mudah sekali. Tinggal gimana caranya Widdy bisa open vision biar Aboy-nya kena pressure sedikit.
Dan Joe nanti bakal execute di sana. Oke, game ini direlay oleh Baloiski semaksimal mungkin. Di stretch gimana caranya Aboy dan juga Kenzie dan juga Mekis itu punya powernya. Karena early game yang dipegang Liquid itu benar-benar ngebuat Gigfam sebenarnya nggak terlalu punya power. Cuma beberapa permainan agresif dari Gigfam memaksa menunjukkan Kabuki. Win of Nature dipotong oleh Mekis. The Monster Maker dari Baloiski. Kali ini di depan sana Wendy gak bisa bertahan dengan cukup banyak karena Kenzie dengan Trinity Swift yang dimiliki membuat mereka mencoba untuk melakukan kontes. Coba mengadu menunjukkan Purple. Retribution di start point. Tidak ada Retribution di saat lot muncul. 4 versus 5. Wow, ini akan menjadi informasi yang cukup penting dan apakah Gigfam nantinya akan memanfaatkan waktu di saat Joe-nya nggak punya retri? Kayaknya bakal dengan formasi 3-2 sih. Aboy! Aboy termakan oleh Joe untuk kedua kalinya. Wah. Dan satu advice untuk Aboy. Kalau dari saya pribadi, nggak boleh muncul di map. Ya, ini targeting yang bagus banget ya. Dari Joe-nya 1v1. One by one situation, tapi tercolok kill dari bottom lane dan shutdown. Joe harus tumbang di hadapan Mekis. Monster dari Gigfam ternyata masih berkuasa di atas rookie dari tim Liquid. Atau itu adalah overheating ya dari Joe ya. Setelah mendapatkan Aboy dia hype. Tapi ternyata ketika 1v1 dia nggak punya counter, dia nggak ready untuk 1v1 dalam keadaan seperti ini. Tim Liquid ID dirugikan. Untuk kali ini Profesor, gue nggak bisa bilang dia salah karena ini the both way of Dragon menuju ke arah sana WD. Federal Strike ke belakang membuat dia skill harus zoning out. Terperangkap dengan damage yang maksimal. Membuat Windy nggak bisa bertahan tapi lihat Aran. Dan blazing duet from Kabuki. Berhasil memporak-porandakan Gigfam. Membuat para pasukan dari tim Gigfam. Mereka mendapatkan poin kill yang sangat banyak. 2 poin kill berbanding 1. A blazing duet from veteran Kabuki. Unggul jumlah ngebuat dari tim Liquid ID kali ini menguasai area dari luar. Akankah ada satu pencurian lagi yang bisa diupayakan oleh Mekis? Yakinkah mulai masuk dengan adanya Spear of Distraction ke arah belakang. Dilanjut, the power of retribution. Dan Gigfam, the king player, men-take over Lord. Memusnahkan tim Liquid yang sudah memegang Lord di depan mata. Wow. Ini tensinya tinggi banget dan semua terjadi begitu cepat. 3v4 situation clutch yang menarik dari Gigfam. Dengan adanya SOD ditambah dengan Gobs yang memang targetingnya langsung karena dari YSL. Dan sekarang dan Kings player dipaksa di arah belakang. Fokus menuju ke arah surat tengah PRS yang dikeluarkan. Clear minion sangat cepat. Mereka mau masuk di 3 lane. Di atas dikontrol oleh Mekis. Di bottom lane dikontrol oleh Kenziski. Di tengah Gobs yang mengontrolnya, Ul. Wah ini temponya sih bener-bener tinggi banget ya. Seketika keadaan berbalik lagi buat Gigfam. 4.000 gold. 4.000 dan bagaimana juga turret-turret ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan. Semenjak dengan hadirnya juga Kenziski yang belum tersentuh sama sekali. Ini belum menjadi targeting dari tim Liquid, Prof. ya dari awal ya, dia nyari space-nya luar biasa dan yang tadi Ranger Mas bilang kalau misalkan Baloy berhasil untuk ngebeli waktunya, iya stretching game-nya ini. Nge-stretch game. Jadi buat mungkin beberapa orang, nge-stretch game itu mungkin nggak penting. Tapi kalau dia punya 2 scaling power, nge-stretch game itu sangat penting. Dan lihat Kabuki di depan sana, terkena Shadow Kill, menuju ke belakang, masih ke Shadow. Oh, Spear of Distraction body block yang sangat baik dari Aran. What a body block. Hampir ya. Itu body block yang sangat baik. Walaupun sebenarnya Kabuki juga nggak bakal tumbang. Karena dia sangat dekat dengan base-nya. Dan kalau masuk itu pasti udah bakal membalikan keadaan. Cuma di sini yang dari tadi aku mau bahas. Stretch game, nge-relay. Ngebawa game ini sampai menit yang sangat baik untuk hero scaling. Itu cuma bisa dilakukan oleh roamer dan roamer gak bisa sendiri. Ya. Dia butuh mid lane dan ternyata koneksi dari roster yang tidak tergantikan. Ini gak sebohong. Ya, tabrakan lagi. Tabrakan kembali. Spear of History. Terus ke belakang WD. Sonic dari seorang Gog. Terus mendapatkan satu tapi lihat Mekis. Berhasil memotong jalan dari seorang Joe. Tidak bisa terlalu lama di depan memang. Tapi nampaknya Spear of Distraction dihindari. Tombak lintas Sumatera yang tidak kena. Tapi nampaknya Joe masih mau lebih. Aboy menjadi target utama tapi Kenziski sebagai ujung tombak dari Gigfam menunjukkan batang hidungnya, taringnya yang tajam membuat Joe akhirnya berpikir 2 kali sebelum cutthroat menuju ke arah Aboy. Ya ini beli waktunya bukan cuma sekedar untuk ngebuat dari mid dan gold lanernya bisa farming ya, tapi Mekisnya juga loh yang tadi patah banget di awal. Bahkan dia sekarang udah catch up banget dengan keadaan. Ya, window-nya kebuka banget ya buat Gigfam. Jendela yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan kemenangan jadi semakin lebih banyak. Winter Crown. Kabuki menjawab Shadow Kill, Feather Air Strike. Mungkin dengan serangan balasan ya, dengan menggunakan Blazing Duet ditambah dengan Winter. Tapi itulah dia satu-satunya jalan keluar ketika emang lawannya adalah Hayabusa kebetulan. Ya,
Hayabusa dan Aboy lebih tepatnya. Karena Farsha ini kalau 2 kali tetes dan ada Blazing Duet deket dia memang sama-sama mati. Tapi itu kan ngerugiin untuk Liquid. Yang dia depending on Cloud, jujur. Depending on Cloud saat ini. Joe-nya soalnya udah lumayan susah nih ya buat Betul. nyari-nyari poin kill ya. Powernya udah sedikit agak menurun juga semenjak tadi 1v1 dia dapat lane shutdown-nya. Yang akhirnya ngebuat dari tim Liquid ID harus sedikit menurunkan tempo mereka. Tapi di area dari Lord nih sekarang sudah mulai coba untuk ditarik ulur dan memancing pemain-pemain dari tim Liquid untuk masuk. Ada satu problem yang mungkin belum dituntaskan tim Liquid. Kontrol manajemen laningnya belum bisa mereka pegang. Padahal mereka menggunakan Fanny dan tidak dapat sana. Dari Gob bakal coba untuk menuju ke arah Aran. Itu adalah target utama dan Joe membuat Aboy kali ini harus menutup Feather Aspect mereka. Free hit ke arah belakang menuju ke arah Sphere of History. Win of Death dan Joe terkena the Wheel of Death dan Sunlight. Blasting Duet from Kabuki di depan sana. Tidak bisa terlalu lama. Lihat Kabuki gak punya Wheel of Death dan bahkan Kazetsuki. Monster yang dibuat Paloyski dibangkitkan di hadapan tim Liquid. Dan The Wave the Dragon juga tidak banyak bahkan tapi on point. Dan sekarang Widhi ditabrak. Oke, Widhi bakal coba ditabrak, bakal coba ditumbangkan. Looking for wipeout dan mungkin ini bencana pertama. Ini bencana pertama. Geek Farm take the keyboard. The Monster Maker itself dan Kenziski tampil dengan begitu jauh lebih matang. Tim Liquid early yang mereka dapatkan ternyata belum menjadi jaminan dan bahkan menjadi sebuah hal yang dibalikan oleh Geek Fam. Wow. Punya waktu, punya late game, udah pasti. Moskov yang benar-benar untouchable. Kenziski hanya butuh 1 musim, 1 season. Dan sekarang mungkin untuk teman-teman yang dari kemarin di sosial media bertanya-tanya di mana Cadera sudah menemukan jawabannya. Yes, memang Kenziski bersinar, tapi say thanks to Gobs, Paloy, and a boy. Wow. Bener-bener kalau nggak ada mereka bertiga, Kenzi dan Mekits, mungkin harapan punya 3 item belum tentu mereka miliki. Iya, kayak apa yang harus kita lakukan ketika kalah early game dan kita pakai Moskov? Punya Baloy, itu Punya jawabannya. Baloy, Punya Baloy. punya Aboy. Wow, Dia benar-benar bisa untuk membuka ruang. Top lane-nya didapatkan dari tadi. Bottom lane-nya juga dapat. Ini Kenziski dapat 2 turret. Dan itu udah jadi poin manis banget soalnya. tanggung jawab yang diberikan terhadap Kenzinski berhasil dia tuntaskan. Karena kalau early-nya sudah berhasil dimainkan di stretch sampai late game, tapi dia nggak bisa mengeksekusi, itu udah bisa kita bilang akan salah di Kenzinski-nya. Iya. Sorry to say, memang beban seorang god laner. Bersinar atau redup, cuma 2 opsinya. Ya tapi bener-bener momentum tuh tadi sempat dipegang banget sama Liquid Liquid kan. banget, Oke di banget, awal, tapi semenjak pencurian turtle kedua, plus Kenzie-nya dapat outer turret to plan, Ya. itu keadaan berbalik lagi. Berbalik. Ya winning condition ya seperti biasa ya. Kayak mereka sadar betul kalau misalkan emang Moskov ya nggak perlu untuk join Turtle. Santai Terus aja. kayak iya santai aja Santai, kayak bro. Hayabusa lawan Fanny kan. Walaupun Fanny-nya dapetin Turtle 1 tapi bukan berarti nanti Fanny-nya nggak kebablasan gitu loh dengan cable-nya. Tapi aku tadi ngeliat ada satu job desk dari Fanny itu yang tidak dijalankan dengan maksimal. Yaitu adalah laning management. Karena kalau bisa kita lihat, tim Geek Farm itu bukan tim yang selalu ngumpet. Map itu agak cukup terang, kelihatan. Kecuali kalau misalnya dari tadi permainan Kenzie dan juga Aboy-nya itu ngumpet-ngumpet. Oke, nggak apa-apa, laning managementnya nggak maksimum. Gitu. Ya atau ya cut wave lah. Karena kan job desk-nya dari Fanny kan biasanya emang bener-bener menangin laning kan. Ini malah kayak jatuhnya bener-bener di Nih. Moskovnya terus. Lihat laning phase-nya. Ya. Ini benar-benar menurut aku sebagai pengamat ya. Aku lihat ini dia punya bolong yang besar banget di sini loh. Yap. Dan ini juga mungkin adaptasi lagi ya, bagaimana macro play juga yang harus dimainkan gitu loh untuk ada di MPL juga. Tapi sepertinya Oke. kamera menuju ke arah Kenziski. So MVP di game yang pertama, please welcome the gold laner monster from Geek Farm, Kenzinski. Berjelas ya, karena dari sisi manapun kalau kita lihat dari snowballingnya, pemanfaatan space-nya, ini benar-benar terjalankan dengan sangat-sangat maksimal. Dan emang kalau ngomongin celah ya, kayaknya emang agak berat ya kalau ngomongin celah di game ini. Karena late game-nya pun nggak sampai tercipta, tapi sekalipun emang ini di drag late game, aku merasa tetap ya
Kenziski yang bakal main nanti ujung-ujungnya. Benar-benar. Tapi sebenarnya gini, aku mau nanya sesuatu sama Prof KB. Ini dua-duanya kan sama-sama punya hero yang punya potensi split push 2. Fanny dan juga Cloud beserta Hayabusa dan juga Moskov. Tapi apakah dari tim Liquid ini masih belum kayak bagi tugas dengan cukup baik siapa yang bisa mainin lane-nya? Sementara kalau kita ngelihat dari Geek Fam, mereka cukup bagi tugas dengan baik. Kalau aku malah bilang lebih kayak emang kalah hero match-up-nya aja sih. Oke. Kalaupun emang 1v1 ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa emang di sini Moskov dengan modal 3 item melawan Cloud dengan 3 item. Buat yang di patch sekarang, Cloud paling diuntungkannya di big fight bukan di 1v1. Woy. Sementara ya kita yang sering lihat mungkin kayak kalau ngomongin soal Moskov, dia modal 3 item udah bisa split push, udah bener-bener bisa ngelakuin banyak job desk lah yang dilakuin sama Cloud juga sebenarnya. Ya. Plus bisa join team fight dari Spin of Destruction. Ya. Sementara kalau Cloud kan nggak mungkin tiba-tiba battle mirror image ke tempat yang lain dengan jarak yang jauh. Iya. Dan momentum juga tadi di terakhir ya, kita intip Kenziski yang bagus banget. Dan kayak Maloiski gak terlalu banyak combo Way of the Dragon bersama dengan Feather Ice Strike. Tapi sekalinya ada tuh on point banget loh. Iya. Ini aku merasa kayak dinamis banget ya kombonya ya. Nggak kayak harus Feather Air Strike terus Shadow Kill, kadang Feather Air Strike SOD. Kombonya banyak banget yang bisa dibawakan sama teman-teman dari Geek Fam. Ditambah lagi ini nih, clutch yang menarik ya, 3 lawan 4 dan Joe-nya kebetulan kena knock up airborne. Iya. Jadi walaupun dengan menggunakan tough boots, tapi kan yang dikurangin sedikit emang efek knock up airborne-nya yang nggak begitu banyak. Sehingga dengan adanya Lord yang masih damage ke arah dari jungler Liquid, otomatis membuat pergerakan dari Joe-nya juga sangat terbatas di sini. Jujur mata gue sih digops banget. Dia bersinar banget untuk game kali ini. Iya. Ini gamenya dia banget. Gak ada dia. Berat banget untuk tim Geek Fam bisa balikin keadaan. Jujur. Karena kalau bisa kita lihat clutch yang tadi di sounding oleh Ciptakan, Profesor KB iya. dan juga Aul. Itu start from God. Ya, bergulir ke yang lain ya. Dan akhirnya combo Moskov Chow yang biasanya paketan untuk nge-counter Fanny, kita lihat barusan tuh. Di momen-momen krusial juga, 15 menit saja waktunya. Berhasil untuk bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dan ternyata membawa ke arah Blade Armor juga nih Iya, ya dari Aran. Ini masih belum bisa ngejawab bagaimana Kenziski. Bahkan Terlalu WD-nya juga snowball Blade juga Armor. nggak sih? Terlalu Iya sih. snowball. Tadi walaupun ada Blade Armor juga aku merasa ya Glue-nya juga udah punya Blade Armor duluan gitu loh. Jadi Kabuki mukul-mukulin ke arah Gops, dia mukul-mukulin ke arah Baloy juga there's no point karena Kabukinya juga bakal nerima damage pantulan yang lebih banyak lagi sebenarnya di sini. Iya, setuju. Ditambah ngomongin ke arah Blue Gops ya kita memang tahu ya itu powernya dia. Jadi ini kayak bukan salah satu hal yang baru. Cuma balik dengan laning management mereka punya Cloud, mereka punya Fanny. Kanan berhasil nge-relay, kenapa kiri nggak berhasil untuk ngebawa gameplay ini masih dengan tempo yang sama yang mereka miliki. Nah aku malah merasa kayak emang Liquidnya napas tempo semenjak